Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, yakni disebarkan di langit dan di bumi. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama, Allah menyebutkan di sini wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, di antara ayat-ayat Allah. Nah, ayat itu, ayat Allah ada dua. Ada ayat kauniyah, kemudian ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah adalah alam semesta ini beserta seluruh makhluk ciptaan Allah yang berada di dalamnya. Ayat-ayat kauniyah itu menunjukkan kebesaran, keagungan, kekuasaan, dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, memberikan petunjuk tentang ayat kauniyah ini. Kita sebutkan di antaranya di surat Az-Zariyat ayat 20. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Di bumi terdapat ayat. Nah, itu ayat kauniyah. Kemudian di surat Ali Imran
ayat 190 191. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila Subhanaka faqina adzaban nar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, la ayat, terdapat ayat, yakni tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa yang dikatakan ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Taib. Jelas ya, syahidnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, itu semua menjadi ayat. Ayat kauniyah. Taib. Pun demikian dalam ayat ini yang sedang kita bahas, Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi, maka ini yang dimaksud adalah ayat-ayat kauniyah. Di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah adalah alam semesta yang kita saksikan ini, penciptaan langit dan bumi. Taib. Berarti ayat ini, surat Asy-Syura ayat ke-29 ini juga menjelaskan tentang ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah yang dimaksud adalah wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Di surat An-Naml ayat yang pertama Allah berfirman, Qasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Qasin, surat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan. Taib. Jadi Al-Qur'an disebut juga dengan ayat, karena memang Al-Quran terdiri dari ayat-ayat. Ada 6.000 sekian ayat di dalam Al-Quran. Kemudian di surat Al-Qasas ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian hadis, karena hadis itu serupa dengan Al-Quran dari sisi kewahyuannya. Maka itulah ayat-ayat syar'iyah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang memahami ayat-ayat Allah, apakah ayat-ayat kauniyah, lebih-lebih lagi ayat-ayat syar'iyah, maka akan mengantarkan seseorang kepada ma'rifatullah, mengantarkan seseorang kepada ma'rifat, mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan kedua-duanya, apakah itu ayat kauniyah, apalagi ayat syar'iyah, itu merupakan jalan menuju hidayah. Betapa banyak orang-orang yang kemudian dilunakkan hatinya, yang tadinya dia berada di agama yang kufur, ketika mengkaji ayat-ayat kauniyah
dia akhirnya tersadar tentang kemahabesaran zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan akhirnya menggiring dirinya kepada hidayatul Islam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat Allah adalah khalqus samawati wal ar wa ma batha fihima min dabbah. Di sini berarti ada pengukuhan Allah sebagai pencipta langit dan bumi serta makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Taib. Zahir dari ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan makhluk yang disebarkan di bumi juga disebarkan di langit. Taib. Maka di dalamnya meliputi jenis manusia. Manusia tinggal di mana, Bu? Di bumi. Kemudian siapa lagi yang di bumi? Binatang. Ya, hewan-hewanan itu di bumi. Taib. Ya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Itu makhluk-makhluk hidup. Kemudian makhluk ciptaan Allah di langit, ya para malaikat. Kemudian siapa lagi? Allahu a'lam. Ya. Mungkin ada makhluk lainnya yang tidak kita ketahui. Begitu ya. Karena zahirnya dabbah di sini Allah sebarkan di bumi, juga Allah sebarkan di langit. Allahu a'lam ada makhluk apa lagi di langit sana, di angkasa sana, gitu ya. Yang kita ketahui sampai beritanya kepada kita adalah bangsa malaikat. Apakah ada makhluk lain? Bisa jadi. Makhluk yang tidak kita ketahui. Taib. Kalau jin di mana jin? Nah, kelewat jin. Jin di mana, Bu? Barakallahu fiikum. Iya, berarti di mana itu? Laut kan masih bumi. Ya, mereka juga hidup di bumi bersama dengan kita. Tentu dengan alam yang berbeda ya. Alam jin dengan alam manusia itu berbeda. Tapi kita yakini keberadaan mereka sebagai makhluk Allah, makhluk hidup. Sama-sama mukallaf. Itu ibu bisa tambahkan. Manusia, binatang, dan dari bangsa jin. Bisa jadi ada yang ikut bersama kita sedang ngaji. Ya, di samping ibu yang di pojok. Baik. Kita tidak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi ini pengukuhan Allah sebagai Khalik, pencipta langit, pencipta bumi, dan juga dabbah, makhluk yang melata yang disebarkan di bumi dan di langit. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan ini. Menunjukkan maha kuasa Allah, maha besarnya Allah, maha kuatnya Allah, dan maha berilmunya Allah. Ya, menciptakan manusia saja ya, ini lebih kecil dari langit dan bumi kan, Ibu?
Manusia lebih kecil dari langit dan bumi. Bumi ini besar bagi manusia. Nah, kalau penciptaan langit dan bumi mudah bagi Allah, apalagi penciptaan manusia. Penciptaan manusia sedemikian rumitnya. Orang kalau belajar tentang manusia bisa menghabiskan umurnya. Ya kan? Nah, belajar tentang mata saja Ibu, sampai ada fakultas kedokteran, ya. Nanti ambil spesialis mata, dibangun rumah sakit mata. Itu baru satu anggota tubuh. Nanti ada THT. THT itu apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Ada lagi khusus rumah sakit jantung. Masya Allah itu. Ini cuman manusia sekecil ini. Tapi sedemikian rupa. Ya, ketika dikaji ini tentang manusia, Masya Allah. Ya. Luar biasa, Ibu. Artinya apa di sini? Semakin menegaskan tentang kemahabesaran Allah, kemahatelitian Allah, kemahakuasaan Allah, maha kuat Allah, dan maha berilmunya Allah. Bagi Allah menciptakan manusia sangatlah mudah. Yang lebih besar saja mudah bagi Allah. Maka maha kuasa Allah. Di surat Ar-Rum ayat 22 Allah juga berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi. Jadi banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kauniyahnya. Menciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilaf alsinatikum. Berlainannya bahasamu. Wa alwanikum, dan warna kulitmu. Ibu, yang satu turunan saja kadang beda. Begitu ya. Itu yang satu darah, satu daging. Bagaimana lagi dengan yang berlainan suku, berlainan daerah, berlainan negara. Begitu ya. Ini kuasa Allah, kebesaran Allah. Berbeda-bedanya bahasa. Kebayang kalau bahasa manusia satu saja gitu. Semua manusia di muka bumi ini bahasanya Bugis semua. Ya. Kira-kira hidup ini seru enggak Ibu? Kemana-mana orang Bugis. Ya. Taib. Tapi Masya Allah, berlainan bahasa. Sehingga apa? Saling mengenal kan begitu. Lita'arofu. Oh, ini bahasanya begini, berarti orang sana. Oh, bahasanya model begini, berarti orang sono. Begitu kan? Demikian pula perbedaan warna kulit. Kebayang kalau warna kulit manusia semuanya sama. Itu Ibu. Alhamdulillah Allah dengan hikmahnya menjadikan warna kulit kita itu berbeda-beda. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, warnanya merah, gitu ya. Ada kulit merah ada Bu, kulit merah ada. Ya. Nah, kalau kita apa ini? Indonesia, ya, sawo mentah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini semua tanda-tanda kebesaran Allah.
Inna fi dzalika laayat lil alamin. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang lil alimin, bagi orang-orang yang mengetahui. Baik. Jadi Allah adalah Al-Khaliq. Kemudian makhluk-makhluk Allah yang disebutkan itu merupakan ayat tanda akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan hal ini hanya akan disadari dan nampak jelas oleh mereka yang mau mentafakuri dan mentadaburinya, sehingga menghasilkan iman. Artinya kalau tidak ditafakuri, tidak ditadaburi, ya tidak ada efek bagi manusia. Maka dalam beberapa ayat dijelaskan, tadi diantaranya yang di awal kita sampaikan itu. Surat Az-Zariyat ayat 20, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang yakin. Kalau orang enggak punya keyakinan, ya, maka tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di muka bumi ini tidak akan bisa dia tangkap. Kemudian di surat Al-Jathiyah, surat ini pernah kita bahas ya. Surat Al-Jathiyah ayat ketiga dan keempat. Inna fis samawati wal ardi la ayat lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Perhatikan baik-baik ayatnya. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu, dan juga pada binatang-binatang yang melata, yang bertebaran di muka bumi, juga sama. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menangkap tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ini? Yakni kaum yang punya keyakinan, keimanan. Makanya di faedah keempat, Allah perintahkan kita semua untuk mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Alam semesta ini makhluk ciptaannya Allah. Kita diperintah untuk mentafakurinya. Ayatnya di awal juga sudah kita sampaikan di surat Ali Imran tadi. Ya. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Mereka sambil berzikir juga sambil tafakkur. Mereka tadzakur juga tafakkur. Apa yang ditafakuri? Fi khalqis samawati wal ardh. Yakni tentang penciptaan langit dan bumi. Apa kemudian outputnya? Hasilnya apa? Hasilnya adalah kesadaran yang begitu mendalam tentang kebesaran kekuasaan Allah. Bahwa Allah zat yang maha kuasa, maha besar, tidak mungkin menciptakan alam semesta yang sedemikian besar ini, sedemikian rumit ini. Namun ternyata tertib dan teratur. Tidak mungkin ini diciptakan sia-sia begitu saja, tanpa hikmah, tanpa tujuan. Maka menghasilkan kesadaran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mustahil itu. Tidak mungkin Allah menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci engkau
maka kemudian juga menghasilkan rasa takut kepada Allah akan segala kebesaran dan kekuasaannya, sehingga mendorong ulul albab yang suka tadzakur dan tafakur itu akhirnya berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Faqina adzabannar. Nah, itu pengaruh positif ya dari tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat yang lain di surat Al-Ghasyiyah Allah juga berfirman, afala yanzurun ilal ibili kaifa khuliqat, ayat 17 sampai 20. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak nazar, tidak memperhatikan unta, ibil, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Ini kita disuruh tafakkur bagaimana unta itu diciptakan. Makanya ya kalau ibu umroh kan suka ada apa Bu? City tour ya. Salah satu di antaranya berkunjung ke mana? Ke kandang unta. Ya kan? Ke kandang unta. Suruh apa itu? Bukan suruh selfie sama unta. Ya. Kalau pembimbingnya bagus, dia akan menggiring itu jamaahnya. Ayo kita tafakur. Ya, bagaimana ibil ini diciptakan oleh Allah. Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Dengan segala keunikannya. Ini kalau bahas onta saja luar biasa. Bagaimana kebesaran Allah nampak sangat jelas pada ajibnya penciptaan unta ini. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan apakah kalian tidak memperhatikan kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Ditinggikan bi ghairi amadin tarawunaha. Ditinggikan oleh Allah tanpa ada satupun tiang yang menyangganya. Pernah lihat ada tiang penyangga langit, Bu? Di pojok mana begitu? Ada 4 pojok kah atau berapa pojok? Ada berapa tiang? Tidak ada. Wa ilal jibal kaifa nusibat. Dan apakah mereka tidak memperhatikan gunung-gunung? Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan? Nusibat itu dijadikan pasak, ya, dijadikan sesuatu yang tegak. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Bagaimana bumi itu dihamparkan? Bagaimana bumi itu dihamparkan? Ya, paling enak melihat hamparan bumi ya saat kita ada di Sahra. Sahra. Sahra itu padang pasir. Sejauh mata memandang padang pasir. Ya, bagaimana bumi itu terhampar. Taib. Kemudian di surat Az-Zariyat ayat 21, Allah juga mengajak kita untuk mentafakuri diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Artinya di dalam diri kita ini sangat banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terhitung jumlahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Dan mesti ya kita punya waktu untuk itu. Mesti punya waktu. Ibu kalau dandan itu coba ya, jangan ngalem diri sendiri saja. Memang aku ini cantik, gitu ya. Ya. Coba ditafakuri, gitu ya. Tafakuri, punya rambut, Masya Allah, walaupun sudah 2 warna sekarang, gitu ya. Punya wajah, ya dengan Masya Allah keunikannya, kan begitu. Ditafakuri, dimuhasabahi. Yang baiknya ditahmidi, yang buruknya diistighfari. Begitu kan? Diistighfari. Ya, alhamdulillah mata ini dipakai ngelihat mushaf. Astagfirullah, mata ini juga pernah maksiat. Begitu kan? Telinga juga demikian. Ini tafakkur, tadzakkur. Dan itu bermanfaat sekali. Ya, bermanfaat sekali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena semua nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan semua anggota tubuh kita ini nikmat. Apa ibu anggota tubuh yang tidak nikmat? Nah, punya kuku nikmat? Nikmat. Bayangin ibu kalau tidak punya kuku. Ya. Tidak peduli mau kuku petek kah, mau kuku jengkol, gitu ya. Yang bara runtet, ya, atau yang panjang-panjang, ya, lentik-lentik. Ya. Itu ciptaan Allah, semuanya ajib, begitu ya. Bersyukur, semua anggota tubuh kita ini nikmat. Punya rambut itu nikmat, Bu. Ada orang yang rambutnya tidak tumbuh, lontos begitu saja. Punya mata apalagi, gitu ya. Punya jantung sehat, Masya Allah, ibu. Kemarin saya bolak-balik di rumah sakit, itu orang mau pasang ring jantung itu ngantri, ibu, mau pasang ring jantung, gitu ya. Ya, jantung ibu secara rehat, ya, alhamdulillah, ndak butuh ring, gitu ya. Itu nikmat ibu, nikmat. Saya juga kaget kadang lihat orang ngantri apa? Kelihatannya secara rehat, tapi ternyata ngantri untuk pasang ring jantung. Macam-macam. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini semua nikmat ini. Dari yang kecilnya ataupun anggota tubuh kita yang besar. Semuanya nikmat. Barakallahu fikum. Punya perut, nikmat enggak ibu? Nikmat, ya. Walaupun tidak langsing gitu ya. Perut yang langseng, gitu. Langseng itu panci besar, gitu. Ya. Nonjol, agak nonjol ke depan. Tidak ada masalah, tapi sehat, gitu. Punya pencernaan sehat, ya. Masya Allah. Ini semuanya nikmat, ya, semuanya nikmat. Dan kalau kita sadar itu nikmat, berarti kan akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah itu ditafakuri semua, ditafakuri. Ya, sehingga menghasilkan apa? Kesadaran mendalam. Ya. Artinya dampaknya itu positif sekali kalau orang itu mau mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ada sekian banyak keajaiban yang luar biasa dari setiap makhluk ciptaannya. Dari setiap makhluk ciptaannya. Ya, kita mentafakuri jasad kita saja ini udah luar biasa. Apalagi ya mentafakuri makhluk-makhluk yang lain. Ya. Baik itu dari jenis manusia, binatang, tumbuhan, alam semesta dan jagat raya semua ini. Masya Allah.
Kemudian faedah berikutnya, ini faedah penting. Ayat-ayat seperti ini sejatinya menetapkan tentang tauhidul uluhiyah. Menetapkan tauhidul uluhiyah dengan pemaparan rububiyah. Jadi kalau Allah menjelaskan tentang kekuasaannya dalam rububiyah, keesaannya dalam rububiyah, ya rububiyah itu kan penciptaan, ya pemberian rezeki, pengaturan alam semesta. Nah, kalau Allah sedang memaparkan kekuasaannya, keesaannya dalam rububiyah, sejatinya Allah ingin membimbing kita semua supaya punya kesadaran bahwa kalau demikian Allah itu berarti tidak ada lagi yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketetapan rububiyah di sini, ketetapan uluhiyah. Walaupun yang dipaparkan itu tentang rububiyah Allah, namun sejatinya Allah menghendaki ya supaya manusia itu menyadari tentang keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Karena penciptaan langit dan bumi serta makhluk yang Allah sebarkan pada keduanya dengan segala keajaiban dan keunikannya itu menunjukkan tentang wujudullah, keberadaan Allah, menunjukkan tentang kudratnya Allah, kekuasaannya Allah, ilmu dan juga hikmahnya. Yang semua itu membimbing serta mengharuskan kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, tiada sekutu baginya dalam peribadatan. Ini poin pentingnya. Ya, sebagaimana di Ali Imran tadi, gitu ya. Orang yang tafakur tentang penciptaan langit dan bumi, ya menghasilkan kesadaran bahwa tidak mungkin ini diciptakan sia-sia begitu saja. Akhirnya menjadikan dirinya memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, sehingga mendekat, menghadap kepada Allah ya dengan ibadah. Salah satu di antaranya adalah doa. Faqina adzabannar. Lindungilah kami, jagalah kami, selamatkan kami dari siksa api neraka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah terakhir, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang ketiga yang disebutkan dalam ayat ini, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Bahwa Allah itu maha kuasa untuk mengumpulkan semua makhluknya. Allah itu maha kuasa untuk mengumpulkan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Di antara rentetan peristiwa pada hari kiamat nanti, setelah kiamat, ada namanya Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Hari apa, Bu? Yaumul Mahsyar itu apa? Atau Yaumul Hasyr. Hari dikumpulkannya manusia di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Siapa ini yang dikumpulkan? Semua. Wa huwa ala jam'ihim
idza yasha'u qadir. Jadi semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi itu akan dikumpulkan. Berarti Ibu meliputi manusia dan jin sebagai mukallafin, sebagai hamba-hamba yang mukallaf, makhluk Allah yang mukallaf, dibebani syariat. Manusia dan jin akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab dan juga untuk diberi balasan sesuai amalnya masing-masing, untuk ditimbang, untuk dibagikan catatan amal perbuatan mereka. Itu bagi para mukallafin. Sedangkan binatang dikumpulkan untuk ditegakkan qisas di antara mereka, sehingga dengan qisas itu para hamba Allah mengetahui kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti beda ininya ya, antara makhluk mukallaf dengan yang tidak mukallaf. Kalau binatang mukallaf tidak Ibu? Tidak. Jadi binatang kalau tidak sholat namanya juga binatang. Mereka bukan mukallaf. Mereka bukan mukallaf. Yang mukallaf itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Nah itu yang mukallaf. Nah yang mukallaf ini nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan dihisab, ya. Mereka juga akan dibalas atas segala amal perbuatan mereka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Nah, kalau binatang qisas saja. Qisas itu maksudnya apa? Ya, di qisas itu berarti saling membalas. Ya. Saling membalas. Binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas kepada binatang yang bertanduk yang dulu menanduknya dengan tanduknya. Begitu ya, ketika di dunia. Dan itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. La tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyatil jalha minasyatil qarna. Sesungguhnya kalian akan menunaikan setiap hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, hingga kambing yang tidak bertanduk akan diambil haknya dari kambing yang bertanduk. Nah, hisabnya binatang ini itu disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh orang-orang beriman, disaksikan oleh orang-orang kafir. Disaksikan berarti ya ditonton. Nah, setelah ditegakkan qisas dari binatang-binatang tersebut, maka Allah memerintahkan mereka supaya jadi tanah. Supaya jadi tanah. Dilebur jadi tanah. Berarti selesai urusan. Ya, selesai urusan. Nah, ketika melihat binatang-binatang tersebut menjadi tanah, maka berkatalah orang-orang kafir yang ikut nonton itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada di surat An-Naba itu.
ayat 40. Wa yaqulul kafir, dan berkatalah orang-orang kafir, ya laitani, duhai seandainya aku kuntu turaba, dulu adalah tanah yang tidak diciptakan, tidak juga dibangkitkan. Artinya apa? Ya duhai sekiranya aku seperti binatang-binatang ini. Sudah cuma dikisos, habis itu dimusnahkan jadi tanah. Ya. Jadi di akhirat orang-orang kafir pengen jadi binatang. Gitu ya. Padahal mereka di dunia sudah jadi binatang. Ya. Sampahnya dunia. Karena kelakuan mereka kelakuan binatang. Tidak punya aturan. Ya, kerjaannya memenuhi nafsu dan syahwatnya. Kan begitu. Binatang kerjanya apa, Bu? Ya, kerjaan binatang ya seputar kemaluan sama perut saja kan. Kemana-mana ya, orientasi obsesinya makan. Coba kucing kalau dekat-dekat kita minta apa kira-kira? Tidak mungkin minta uang jajan. Ya. Meok-meok gitu ya. Dia apa menggesek-gesekkan kepalanya, tubuhnya ke betis kita. Itu minta apa? Minta makan. Kita kasih makanan, sudah kenyang, dia kejar betina. Begitu kan? Ya gitu saja binatang. Ya. Kerjaannya makan sama makan. Ya, ya sama, dua-duanya makan gitu. Ada makan makanan sama makan betina, kan begitu. Itu saja binatang. Nah, kalau manusia hidupnya modelnya begitu, tidak lebih dari jengkalnya kata orang. Urusan perut sama kemaluan saja, kan tidak lebih dari sejengkal itu. Ya. Urusan lambung sama urusan kemaluan. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Lantas apa bedanya hidup kita dengan kehidupan binatang? Nah, orang-orang kafir yang tidak punya aturan ya hidupnya model begitu. Atau orang-orang yang semisal dengan mereka, yang tidak pernah merasakan kepuasan terhadap dunia ini. Maka tingkah laku mereka seperti binatang di dunia, ternyata sampai di akhirat mereka pun pengen jadi binatang. Maksudnya apa? Ya dilebur jadi tanah, sudah selesai riwayatnya. Tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi pertanggungjawaban, tidak ada lagi balasan. Begitu, tidak ada siksaan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi semua dikumpulkan. Manusia, jin, ya binatang, semua dikumpulkan. Ya dengan keadaannya masing-masing. Di surat Al-Waqiah ayat 49-50, Allah berfirman, "Qul innal awwalin wal akhirin lamajmu'un ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang sudah diketahui. Nah itulah yaumul mahsyar, yaumul hasyar. Tentu ada rincian-rincian ya terkait dengan apa yang akan terjadi saat kita kumpul di padang mahsyar, bagaimana keadaan manusia di situ, begitu ya, berapa lama durasinya kita akan berdiri di padang mahsyar. Ya, ini tentu ada pembahasan tersendiri. Kemudian tentang dikumpulkannya binatang bisa dilihat di surat At-Takwir ayat yang kelima. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Barakallahu fikum, semoga Allah menyelamatkan kita saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Semoga matahari yang didekatkan tidak menjadikan kita berkeringat.
tidak menjadikan kita kepanasan, tidak menjadikan kita kehausan, karena kita bisa mendapatkan mereguk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kalau dibagikan catatan amal, kita mendapatkannya dari arah depan dengan tangan kanan kita. Semoga kalau ditimbang, timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan. Dan kalau dihisab, semoga hisab kita hisab yang mudah. Saat meniti sirat, semoga Allah mempercepat kita sampai ya di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalau kita masuk surga, Allah tempatkan kita bersama orang-orang yang istimewa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sampai di sini pelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya. Berarti ayat ke-30 insyaallah taala. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.